mengapresiasi kepada pemerintah Aceh dan DPR Aceh yang telah membahas dan mengesahkan 8 rancangan kanun prolega 2020 dan juga telah menyusun rancangan kanun prolega prioritas tahun 2021. Namun kami melihat bahwa tidak ada satupun kanun tentang solusi untuk membuka lapangan kerja, solusi untuk mengurangi jumlah pengangguran dan kemiskinan di Aceh yang semakin meningkat dan mengkhawatirkan. Padahal yang sangat dibutuhkan saat ini adalah kanun yang mampu menjawab persoalan besar Aceh hari ini, yaitu masalah pengangguran dan kemiskinan. Jadi pada kesempatan yang baik ini, saya mohon izin waktu sekitar 10 menit pimpinan. Saya ingin mengusulkan sebuah kanun yang menurut hemat saya dapat mendukung pemerintah Aceh dan sebagai solusi konkret untuk mengurangi jumlah pengangguran dan kemiskinan di Aceh. Usulan kanun ini sesuai dengan tata tertib DPRA pasal 5 dan pasal 6 bahwa usulan kanun dapat dilakukan oleh anggota DPRA dengan menyerahkan penjelasan atau keterangan dan atau naskah akademik secara tertulis kepada pimpinan serta ada nama dan tanda tangan pengusul. Di pasal 4 ayat 5 poin D dalam tatib juga disebutkan bahwa penyusunan program legislasi didasarkan aspirasi masyarakat Aceh. Usulan kanun yang saya usulkan ini adalah aspirasi masyarakat Aceh, aspirasi orang-orang miskin dan aspirasi para pengangguran di Aceh, khususnya pemuda. Saya akan menjawab dan menjelaskan 3 poin pertanyaan terkait dengan kanun ini. Yang pertama, apakah benar permasalahan usia Aceh hari ini adalah pengangguran dan kemiskinan? Benar atau tidak, saya akan membeberkan fakta dari statement-statement yang sudah diucapkan oleh Menteri Dalam Negeri, oleh Gubernur, termasuk oleh Ketua DPRA sendiri dan fraksi-fraksi di DPRA. Yang kedua, apakah pemerintah Aceh telah melakukan upaya serius untuk mengurangi jumlah pengangguran dan kemiskinan di Aceh atau hanya tidur-tidur saja? Saya pun akan membeberkan faktanya. Ini menarik pimpinan. Yang ketiga, kanun apa yang akan saya usulkan sebagai solusi untuk mendukung pemerintah Aceh dalam mengurangi jumlah pengangguran dan kemiskinan, dan apakah di provinsi atau daerah lain sudah pernah atau belum? Saya akan menjawab semua pertanyaan itu pimpinan. Oleh karena itu saya minta waktu 8 menit lagi karena 2 menit telah terpakai. Jika diizinkan, terima kasih. Kalau tidak diizinkan, saya keluar dari ruangan ini. Tapi saya yakin pimpinan sangat bijaksana dan baik. Dilanjutkan Pak Tarmiji, tapi singkat-singkat. Terima kasih. Semoga saya 8 menit, nggak bisa singkat lagi 8 menit. Terima kasih pimpinan. Pertanyaan pertama, apakah benar permasalahan sosial Aceh hari ini adalah pengangguran dan kemiskinan? Dalam catatan saya, ada beberapa kesempatan yang disampaikan oleh Bapak Gubernur terkait permasalahan kemiskinan dan pengangguran, juga oleh Bapak Ketua DPRA, Bapak Menteri Dalam Negeri, hingga fraksi-fraksi di DPRA. Yang pertama, pada saat melakukan rapat koordinasi teknis yang diselenggarakan di Aula P2K Kantor Gubernur Aceh pada hari Senin tanggal 23 September 2019, dihadiri juga oleh Bapak Sekda dan seluruh jajaran SKPA serta hadir dari Ketua Kadin versi Saudara Makmur Budiman serta pengurusnya. Dalam amanahnya Bapak Gubernur Aceh yang pada masa itu masih PRD mengatakan bahwa persoalan utama yang saat ini menjadi agenda penting adalah masalah isu kemiskinan dan pengangguran. Yang kedua, pada hari pengambilan sumpah anggota DPR tanggal 30 September 2019, pimpinan dan Bapak Gubernur juga mengatakan bahwa PR terbesar ke depan adalah bagaimana menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran yang masih relatif tinggi. Yang ketiga, pada saat acara silaturahmi pemerintah Aceh dengan DPRA di Anjung Monmata hari Senin tanggal 7 Oktober 2019, Bapak Gubernur Aceh juga menyampaikan bahwa angka kemiskinan dan pengangguran terus menghantui. Kemudian pada saat pertemuan pimpinan DPRA dengan Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian di Jakarta pada tanggal 11 November 2019 hari Senin, beliau meminta realisasi APBA fokus memperhatikan upaya menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran. Selanjutnya, pada saat membuka sidang paripurna DPRA dengan agenda mendengarkan pendapat banggar DPRA terhadap rancangan kanun APBA tahun 2021 pada hari Jumat tanggal 27 November 2020. Ketua DPRA mengingatkan pemerintah Aceh untuk menggunakan APBA
terakhir, pada saat penyampaian pandangan fraksi Partai Aceh yang disampaikan oleh juru bicara fraksi Partai Aceh pada hari Senin tanggal 30 November 2020, yaitu oleh Tarmizi SP, juga mengingatkan pemerintah Aceh untuk serius dan fokus pada persoalan kemiskinan dan pengangguran. Jadi sangat jelas bahwa persoalan serius Aceh hari ini adalah kemiskinan dan pengangguran. Aceh nomor 2 termiskin di Sumatera, dan hari ini juga Aceh termiskin nomor 6 di Indonesia. Angka pengangguran yang masih relatif tinggi dan diperparah keadaan oleh pandemi COVID-19. Walaupun kita tahu bahwa persentase pengangguran dan kemiskinan di Aceh mengalami tren penurunan setiap tahunnya, namun belum signifikan, masih butuh usaha keras, kerja keras untuk menurunkannya secara drastis. Nomor 2, apakah pemerintah Aceh sudah melakukan upaya serius untuk mengurangi jumlah pengangguran dan kemiskinan atau tidur-tidur saja? Bapak Gubernur Aceh Insinyur Nova Ediansyah telah melakukan langkah upaya dan serius untuk menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran. Salah satu buktinya adalah surat himbauan yang dikeluarkan pada tanggal 25 Januari 2019 yang menginstruksikan kepada seluruh instansi di jajaran pemerintah Aceh agar menggunakan produk IKM Aceh untuk dapat menekan angka kemiskinan dan pengangguran. Yang kedua, Bapak Gubernur Aceh juga telah menerbitkan Pergub nomor 39 tahun 2020 tentang pengembangan kewirausahaan terpadu yang diterbitkan pada tanggal 1 Juli tahun 2020, sehingga sangat membantu UMKM, IKM dan koperasi. Karena pada pasal-pasal dalam pergub tersebut dituangkan seperti pelatihan, pendampingan usaha, pemasaran dan memfasilitasi permodalan dengan pihak lain. Langkah tersebut patut diapresiasi dan didukung penuh oleh semua pihak, terutama DPR Aceh. Yang ketiga, terakhir, kanun apa yang akan saya usulkan sebagai upaya untuk mendukung pemerintah Aceh sebagai solusi konkret untuk mengurangi jumlah pengangguran dan kemiskinan di Aceh? Apakah di provinsi lain sudah ada atau belum tentang peraturan serupa? Sidang Dewan yang saya hormat, saya atas nama Tarmizi SP dari fraksi Partai Aceh Dapil 10 Aceh Jaya, Aceh Barat dan Nagaraya Semeru, anggota Komisi 5 Membidangi Pemuda dan Tenaga Kerja, mewakili Komisi 5 dan mewakili fraksi Partai Aceh, saya mengusulkan sebuah rancangan kanun tentang kewirausahaan pemuda sebagai solusi konkret terhadap masalah kemiskinan dan pengangguran di Aceh hari ini. Sehingga nantinya dengan lahirnya kanun ini, maka pemerintah Aceh akan memiliki payung hukum untuk mengalokasikan dana bantuan modal usaha bagi kaum milenial, yaitu pemuda, mahasiswa dan santri daya. Saya sangat hakul yakin jika kanun ini terwujud, maka akan tercipta lapangan kerja dan akan mengurangi jumlah pengangguran dan kemiskinan di Aceh. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa lapangan kerja seperti yang kita ketahui bersama bahwa lapangan kerja hanya akan terbuka jika diciptakan, dan daerah akan maju jika persentase jumlah usaha semakin tinggi. Daerah yang sudah ada di Kalimantan Timur, Kutai Kartanegara pada tahun 2016 mengesahkan perda tentang pengembangan kewirausahaan pemuda. Dalam perda tersebut, pemerintah daerah akan mengalokasikan dana sekurang-kurangnya 2,5% dari APBD. Kemudian juga di Jawa Barat, Gubernur Ridwan Kamil beserta Ketua DPRD Inge Purwadewi pada tanggal 11 Februari 2019 juga menandatangani perda kewirausahaan. Kita terlambat dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Selama ini pemerintah Aceh telah menghabiskan uang rakyat Aceh, jumlahnya puluhan bahkan ratusan miliar setiap tahun hanya untuk pelatihan tanpa ada tindak lanjut pemberian modal usaha, pendampingan hingga pemasaran. Sebagai ilustrasi pimpinan, jika seandainya dana Silpa tahun 2020 yang totalnya mencapai 2,8 triliun, jika dibagikan 1 triliun saja sebagai modal usaha 20 juta per orang, maka akan mampu membuka lapangan kerja 50.000 orang. Ditambah lagi dengan anggota keluarganya, mungkin ratusan ribu orang akan terbantukan. Sedikit lagi pimpinan, sidang dewan yang terhormat, ini sangat penting untuk saya sampaikan. Perlu diketahui bahwa Aceh hari ini memiliki masalah serius lainnya, yaitu darurat narkoba. Ini penting, sedikit lagi. Menurut informasi dari Badan Narkotika Provinsi Aceh, tingkat paparan narkoba di Aceh disinyalir mencapai 60%.
perputaran uang bisnis narkoba di Aceh mencapai 86 triliun per tahun. Dan itu disampaikan oleh Kepala BNNP Aceh Brigjen Polisi Dr. Agus Faisal Abdul Nasir MH pada acara pertemuan dengan Forum Komunikasi Pemerintahan Kabupaten dan Kota se-Aceh di Aula Balai Kota Banda Aceh pada hari Selasa 17 September 2019. Jumlah uang bisnis narkoba jauh lebih tinggi dari jumlah APBA. Targetnya bukan orang tua dan anak-anak, tapi targetnya adalah kaum milenial, terutama yang pengangguran. Hari ini berita di online Aceh Gini. Sepanjang tahun 2020, 841 orang di Aceh masuk rumah sakit jiwa akibat narkoba. Satu hal yang harus diingat oleh kita semua yang ada di sini, bahwa hari ini anak-anak muda yang akan menjadi pemimpin 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Jika kemudian mereka terkontaminasi dengan narkoba dan kemudian menjadi pemimpin di masa yang akan datang, apa jadinya Aceh ini? Dan pertanyaannya, siapa yang akan bertanggung jawab dan menanggung dosa semua itu? Tidak tertutup kemungkinan akan lahir kelompok kriminal lainnya yang mudah diperalat akibat pengangguran tersebut. Kalau dulu ada kelompok Din Minimi, maka ke depan bisa saja lahir kelompok Din Granat, Din AK-47 dan Din Basoka. Terima kasih Pak Pimpinan, saya mohon maaf yang sebesarnya jika ada kesalahan dalam penyampaian usulan kanun ini. Terakhir sekali lagi saya mohon kepada pimpinan, kepada Badan Legislasi dan seluruh anggota Dewan yang terhormat untuk dapat memperjuangkan rakyat masuk dalam rakyat prolega usulan kanun ini. Kemudian sebagai penutup, pimpinan, izinkan saya mengutip pepatah orang kampung saya. If not us, tell me whom. If not now, tell me when. If not here, tell me when. Okay. Jika bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan sini, di mana lagi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tarmizi SP atas penyampaian pendapatnya.